Oke. Bapak mohon izin untuk record karena untuk ketertiban data begitu, jadi masing-masing peserta juga melakukan record secara mandiri agar ada hasil recordnya pada setiap peserta begitu. Baik, Bapak, saya sambil halo-halo Pak Budi, barangkali akan dimulai saja Pak. Silakan Pak Dede, siap-siap Pak Dede. Ya Pak. Kayak gelas, sagedeng eta. Ya, silakan Pak Dede. Sajikan apa yang Bapak rencanakan. Ini bukan ngajar dulu, bukan ya. Tapi Siap. Bapak menjelaskan perencanaan itu. Siap. Silakan, kurang lebih 15 menit. Siap, Pak. Sampai 20 menit lah boleh. Siap. Silakan. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Sudah nampak Pak? Punten. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Sundawa, MPD, kemudian Bapak Dr. Budi Salira, MSI, sebagai dosen penguji pada kesempatan pagi ini. Izin memperkenalkan dulu Pak, nama saya Dede Apriyadi Yusuf, saya ngajar di SMP Negeri 2 Pandeglang Pak. Ya. Baik, RPP yang saya akan coba susun Pak, yang pertama terkait dengan identitas sekolah SMP Negeri 2 Pandeglang, mata pelajarannya ilmu pengetahuan sosial, kelasnya kelas 7 semester 1, alokasi waktunya 2 kali 40 menit, 1 kali pertemuan. Nah, terkait materi yang saya akan sajikan, yaitu materi pokoknya tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian submaterinya berkaitan dengan potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon dan pengaruhnya kepada ekonomi, sosial, budaya masyarakat sekitar, Pak. Jadi ini coba saya akan kaitkan kepada potensi sumber daya alam yang ada di Pandeglang, Pak, khususnya. Dan kebetulan kan di Pandeglang itu ada Taman Nasional Ujung Kulon, yang ini juga menarik untuk disampaikan kepada anak gitu. Ini salah satu motivasi saya, karena dari awal pada saat saya mengajar itu pun saya sempat singgung berkaitan dengan potensi Taman Nasional Ujung Kulon kepada siswa Pak. Banyak sekali anak yang tidak mengetahui bahwa Pandeglang itu memiliki Taman Nasional Ujung Kulon, nah kasarnya seperti itu. Bahwa di Pandeglang itu ada Taman Nasional namanya Ujung Kulon, termasuk badak bertulas satu pun mereka tidak tahu. Gitu. Padahal di alun-alun itu, di alun-alun Pandeglang itu ada patung badaknya. Gitu. Tapi mereka tidak tahu badak itu berasal dari mana. Gitu. Ini salah satu motivasi saya bagaimana saya kaitkan dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah Pak. Gitu. Kemudian kompetisi dasar dan IPK yang kemudian saya akan susun, yaitu yang pertama 3.1 memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, di 3.1.1-nya, yang pertama siswa saya arahkan menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia terlebih dahulu. Kemudian di 3.12 siswa mengidentifikasi potensi sumber daya alam di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian di 31.3 itu menganalisis pengaruh sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon terhadap kehidupan ekonominya, sosial, dan budaya masyarakat, khususnya di masyarakat sekitar. Kemudian di 4.1 ini menjelaskan konsep ruang di KD-nya, tapi saya coba di indikator pencapaian kompetensinya di 4.1.1-nya menyajikan informasi secara tertulis dengan membuat sebuah resume tentang potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon dan pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya masyarakat sekitar.
Kemudian tujuan pembelajaran, dari pembelajaran ini saya mengharapkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Pak, Problem Basic Learning, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian mengidentifikasi potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian mengidentifikasi pengaruh sumber daya Taman Nasional Ujung Kulon terhadap sosial, budaya, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, menyajikan dalam bentuk resume tentang potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon dan pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya, masyarakat sekitar. Kemudian metode, media, alat, bahan, dan sumber belajar yang saya akan coba gunakan itu metodenya metode diskusi, kemudian penugasan, dan games, Pak. Nanti saya akan coba melakukan games di pembelajaran kali ini, yaitu game TGT namanya Team Games Turnamen. Kemudian media yang saya gunakan video, kemudian laptop, InFocus, shortcut. Nanti shortcut ini yaitu potongan kartu atau potongan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti ditempelkan di buat gamesnya. Seperti ini, Pak. Saya mohon izin untuk tunjukkan seperti ini. Mohon maaf, mungkin nggak kelihatan ya. Ya. Saya coba ini dulu. Jadi seperti ini, Pak. Nanti di gamesnya, jadi anak diberikan pertanyaan 10 soal seperti ini. Nanti saya bikin anak itu 5 kelompok. Kemudian nanti ini ditempel di whiteboard, Pak, di depan. Seperti ini, nanti anak satu kelompok itu garis ke belakang, Pak. Garis ke belakang yang kemudian nanti secara bergantian untuk menjawab ini dengan dikasih waktu, gitu, pengerjaan beberapa menit. Gitu. Ini games turnamen, jadi nanti 5... Assalamualaikum, Bu Mina. Waalaikumsalam, Pak Budi. Pak Budi, Lejeng Sumping. Mangga sudah ada Pak Dadang, Pak Budi. Mangga, Pak Dadangnya badai keluar. Atur nuhun Bapak, Pak Dadang sudah tetap join. Meskipun repot. Pak Budi, mangga. Mungkin masih jaringan, Pak. Yes, Bu. Mangga, terus Pak Dede. Mohon Bapak. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan tadi styrofoam, kemudian kertas HPS, lem, gunting, dan lain-lain. Kemudian sumber belajar, saya ini ada video tentang Taman Nasional Ujung Kulon, gitu Pak. Jadi anak-anak nanti diberikan stimulus dulu untuk melihat penampilan di video berkaitan dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Di dalamnya terdapat potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon dan lain sebagainya. Kemudian juga saya membuat hard copy materi, Pak, ini untuk membantu anak dalam hal nanti pada saat mengidentifikasi sebuah masalah yang kemudian nanti saya berikan kepada anak. Jadi selain Assalamualaikum, Pak Dadang. Waalaikumsalam, Pak Budi. Mangga. Baik, Pak, saya lanjut, Pak, ya. Punten. Kemudian saya di sini juga menggunakan website, Pak, sebagai referensi. Ada websitenya Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian di kegiatan pendahuluan, yang pertama saya melakukan pembukaan dengan salam pembuka, kemudian berdoa dan lain sebagainya kepada peserta didik. Kemudian saya memotivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar dengan memberikan quotes, Pak. Misalnya jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah. Bagaimana anak harus tetap semangat untuk belajar. Kemudian guru melakukan apresiasi dengan menanyakan tentang materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya saya melakukan pertanyaan pembuka, apakah kalian tahu di Pandeglang itu terdapat Taman Nasional terdapat Taman Nasional? Kemudian nanti anak diberikan pertanyaan seperti itu, suruh menebak apa kira-kira di Taman Nasional di Pandeglang itu. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari. Di kegiatan inti yang pertama itu di
orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik disajikan video tentang Taman Nasional Ujung Kulon tadi yang saya sampaikan. Jadi peserta didik nanti diberikan stimulus dulu untuk melihat video atau misalnya tayangan berkaitan dengan potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian peserta didik diarahkan untuk melakukan pengamatan dan pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disajikan. Kemudian siswa diarahkan kepada satu permasalahan yang utama, yaitu tentang potensi Taman Nasional Ujung Kulon dan pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya masyarakat sekitar. Guru kemudian melakukan penguatan tentang pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk mengkaji hard copy. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya menyediakan hard copy bahan ajar yang kemudian itu sedikit akan memudahkan anak untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sudah saya sampaikan. Kemudian guru membagi permasalahan tentang potensi alam, pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya pada masing-masing kelompok. Pada nanti gitu. Kemudian setelah berdiskusi, kemudian langkah kedua, mengorganisasikan sikap peserta didik. Guru membagi 5 kelompok. Ini Pak, saya akan coba bagi 5 kelompok yang terdiri dari 6 orang setiap kelompoknya. Karena siswanya itu ada 30 per kelas itu. Kemudian memberikan arahan dan permasalahan apa yang perlu dikaji. Kemudian peserta didik diminta untuk mencermati dan memahami penugasan yang harus dilakukan sesuai arahan LKPD yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Nanti di sini juga saya akan berikan lembar kerja kepada peserta didik yang harus diselesaikan Pak pada saat nanti tugas resumenya. Kemudian guru memfasilitasi dan mendampingi peserta didik untuk mengorganisasikan tugas yang berkaitan dengan masalah yang digali oleh kelompok masing-masing. Kemudian selanjutnya pembimbingan penyelidikan dalam kelompok, peserta didik menggali, mengeksplor sumber untuk menjawab masalah-masalah yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. Dalam kelompoknya, peserta didik mengumpulkan berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab, cermat, dan secara aktif dari berbagai sumber pendukung seperti hard copy bahan ajar, dan sumber-sumber lain dari internet. Nanti ini juga saya akan libatkan anak untuk handphone Pak, membawa handphone yang kemudian nanti saya akan berikan ada di situ link website yang bisa anak lihat di situ gitu untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang masalah-masalah yang sudah diberikan. Kemudian guru mendorong peserta didik bersama-sama kelompoknya untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah mengenai potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon dan pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya masyarakat sekitar. Kemudian langkah keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya. Jadi setelah anak berdiskusi, kemudian nanti anak mengisi LKPD, mengerjakan LKPD masing-masing kelompok, kemudian kelompok itu akan dipersiapkan untuk melakukan namanya games Pak, kegiatan games. Games ini tadi berkaitan dengan games TGT yang seperti ini, yang coba saya lakukan. Jadi nanti ini seperti ini gamesnya, seperti ini gamesnya nanti yang akan saya lakukan di kelas, yang kemudian nanti akan diikuti oleh seluruh peserta kelompok. Kemudian guru mempersilahkan setiap kelompok mempersiapkan diri untuk mengikuti games serta memberikan penjelasan tentang bagaimana aturan jalannya games tersebut. Setiap kelompok baris berbanjar dengan menghadap ke papan tulis yang sudah disiapkan soal sebanyak 10 soal. Isian singkat pada styrofoam. Pada games tahap pertama, itu pada tahap eliminasi, sebanyak 5 kelompok dipersilakan untuk menjawab soal-soal yang diberikan dengan waktu 5 menit untuk menjawab, dengan guru sebagai wasit atau pengendali permainan, atau nanti saya akan siapkan timernya gitu. Nah, karena ini turnamen, kemudian setelah 5 kelompok itu maju, kemudian saya ambil 3 besar yang kemudian nanti dipertandingkan kembali untuk mencari siapa yang menjadi juara 1, 2, dan 3.
Kemudian di akhir, setelah melakukan games, kemudian guru melakukan penilaian akhir dengan mengumumkan kelompok mana yang menjadi juaranya. Kemudian guru memberikan apresiasi hadiah berupa saya akan siapkan hadiahnya seperti alat tulis, Pak. Di dalamnya ada buku, pulpen, pensil, dan penghapus. Nah, ini juga bisa digunakan buat nanti anak-anak belajar yang untuk berikutnya gitu. Kemudian kelompok yang mendapat juara 1, 2, dan 3, serta kepada kelompok lain yang kalah di babak penyisihan. Tetap juga saya nanti akan berikan hadiah atau apresiasi kepada kelompok yang pada saat babak penyisihan sudah gugur. Gitu. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi dengan aktif. Kemudian di kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dalam kegiatan ini. Kemudian guru melakukan refleksi dan menanyakan kesan serta makna pembelajaran hari ini bagi peserta didik dan memberikan pesan moral serta memotivasi untuk tetap semangat belajar. Kemudian guru melakukan evaluasi untuk aspek pengetahuan peserta didik dengan memberikan tes uji kompetensi. Kemudian guru melakukan feedback dengan memberikan penugasan atau penyampaian materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. Nah, sikap yang saya harapkan di sini ada 3, bekerja sama, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian teknik penilaiannya itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuannya saya melakukan tes tertulis, kemudian ada resume di dalam LKPD. Kemudian keterampilannya itu berkaitan dengan proses diskusi dan pelaksanaan games itu. Kemudian di sikapnya, bagaimana saya melihat keaktifan peserta didik dalam proses diskusi. Kemudian berikut lampiran-lampiran perangkat pembelajaran, Pak. Saya coba akan tampilkan. Ini tadi yang saya siapkan berkaitan dengan video di YouTube, ada di YouTube-nya Data Konservasi KSDAE. Nah, ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon. Seperti ini. Kemudian ini LKPD yang nanti coba saya berikan kepada anak-anak peserta didik seperti ini. Kelompoknya nanti kelompok berapa, kemudian ada anggota kelompoknya, kemudian di sini petunjuk diskusi kelompoknya, kemudian mereka sudah diarahkan apa yang harus mereka lakukan pada saat meresume. Nih, ada bagaimana potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon, bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Ini berkaitan dengan LKPD-nya. Kemudian instrumen penilaiannya seperti ini, ada penilaian sikap. Penilaian pertama adalah penilaian observasi. Rubrik penilaiannya yang saya coba ini yaitu mampu Tidak kelihatan, Pak Dede, tidak kelihatan penilaiannya, baru linknya aja yang itu ya. Tidak ada isinya. Oh, bentar Pak. Sudah muncul Pak? Belum? Ya. Ini RPP Pak yang udah muncul. Oh, Penilaian RPP. belum. Belum. Baik, saya coba ini dulu.
saya stop share dulu yang ini Pak. Saya akan share lagi yang RPP-nya karena nggak muncul. Nah, seperti ini Pak. Punten sudah muncul Pak. Sudah. Nah, ini proses penilaiannya Pak, penilaian sikap, yaitu penilaian observasi. Yang pertama adalah rubriknya, yaitu berkaitan dengan observasi sikap, mampu bekerja sama antar peserta didik, kemudian bertanggung jawab mengikuti kegiatan sampai selesai, kemudian mampu mentaati peraturan dan tidak mengganggu peserta didik yang lain. Ini kemudian keterangan. Itu tidak usah dibaca, dijelaskan saja Pak Dede ya. Dijelaskan saja ini aspek sikap, nggak usah dibaca per kata ya. Mohon, Nggak Pak. cukup waktu ya. Ya, kemudian ini nilai penilaian diri Pak, peserta didik. Yang kemudian ini penilaian teman sebaya, ini berkaitan dengan penilaian sikap. Nah, kemudian di penilaian pengetahuan, saya membuat tes tertulis, yaitu bentuk soalnya pilihan majemuk. Ini instrumennya Pak, ada indikator soal, kemudian levelnya ada, saya membuat 5 soal pilihan majemuk. Nah, seperti ini soalnya berkaitan dengan tipe ekosistemnya, kemudian ada flora dan faunanya, peserta didik kemudian diarahkan untuk menyimpulkan dari tabel seperti ini. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan pengaruh terhadap ekonomi, kemudian sosial sama budaya. Ini saya bikin 5 soal. Kemudian ini kunci jawabannya, ada persekorannya. Kemudian ini pedoman persekorannya untuk pengetahuan. Kemudian ini di keterampilannya. Bisnis seperti ini. Jadi anak itu di keterampilannya bagaimana mereka berdiskusi, kemudian membuat sebuah resume, bekerja sama seperti ini. Nah, ini LKPD yang tadi saya sampaikan Pak, ini untuk nanti kegiatan anak untuk meresume seperti itu. Itu saja mungkin Bapak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, masih banyak kekurangan yang saya harapkan dari Bapak. Mohon masukannya, mohon bimbingannya, mudah-mudahan nanti pada saat PPL nanti bisa lebih sempurna lagi. Sebelum saya serahkan ke Pak Budi, ada beberapa catatan dulu. Punten ya Pak Budi. Siap Bapak, mangga Pak. Itu di dalam, nanti hati-hati di dalam mengembangkan instrumen penilaian sikap dan instrumen penilaian keterampilan ya. Itu Anda harus tetap, terutama keterampilan itu harus, coba lihat di sini keterampilan. Oh, mana keterampilan? Yang ini Pak. Keaktifan dalam diskusi kelompok, mampu bekerja sama teman kelompok, kedisiplinan, menyelesaikan tugas. Ini kan Anda asal nyeplak saja itu ya. Harusnya menuliskan apa yang dinilai itu adalah sesuai dengan indikator KI4 itu. Kan di KI4 itu kan Anda sudah ada indikatornya. Ya, itu harus ngacu ke situ gitu. Oh iya Pak. Jangan lari dari indikator. Ya. Kemudian ketika untuk menuliskan aspek afektif itu lihat indikator dari KI1, KI2. Walaupun Anda tidak menuliskan indikatornya, tetapi harus mengacu ke KI1, KI2 yang ada di kurikulum. Ya, bukan sekedar ini itu. Nah, kemudian kalau misalnya mau menilai diskusi itu bukan hanya sekedar 3 poin. Ya, bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana dia tidak memotong pembicaraan orang lain, ya. Kemudian ada sikap kerjasama gitu. Itu menilai diskusi itu ini sudah secara umum sudah bagus, saya tahu, ya. Dari tadi langkah-langkah pembelajaran saya pelajari betul, Anda udah ngerti itu apa problem solving gitu ya. Karena pembelajaran dari kelompok itu tadi dibentuk kelompok, tiap kelompok itu mengkaji atau mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang dibahas di dalam materi pembelajaran ini. Udah bagus ya.
Cuma ketika merumuskan penilaian terutama afektif dan psikomotor ini perlu diperbaiki. Tadi soal kognitifnya sudah bagus lah, ya itu sudah masuk hot itu, ya bagus Pak. ya. Ada apa namanya, ada stimulus, kemudian direspon dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Cuma itu saya harus mengatakan jujur ya Pak Dede ya, Ya, ketika Pak, itu harus diperbaiki, saya katakan walaupun nggak enak di hati Anda gitu. Ya, Ya. nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ya, di rubrik keterampilan ini kenapa saya ngomong, karena untuk perbaikan nanti ketika Anda PPL. Ya. Ya, Pak. Nah, mungkin nanti yang perlu ditekankan itu bukan sekedar rencananya, tapi Anda sendiri bisa mengajarkan itu secara hot gitu. Ya. Ya, karena bagaimanapun bukan sekedar tulisan. Saya bisa misalnya nanti, mungkin Pak Budi nanti akan meminta, ya, bagaimana cara mengajarkan materi ini, coba praktekkan dengan pendekatan hot selama 1 menit misalnya. Bisa itu, ya. Bukan hanya sekedar konsep, tapi juga kitanya sendiri harus bisa menggunakan itu. Tuh. Ya, itu. Jadi intinya Anda sudah bagus, tinggal Ya, nanti bagaimana memperbaiki itu. Ini kesan singkat saya aja dulu. Mangga Pak Budi, nyanggakan. Nggak Halo. salah jengnya Pak Budi nu mimpin. Saya hanya menampilkan wajah saja di foto. Silakan Pak Budi, mangga. Iya, iya. Atur nuhun, Bidang, atur nuhun. Ya. Pak Dede ya, selamat Anda sudah presentasi ya terkait dengan perangkat pembelajaran yang akan digunakan mungkin nanti dalam PPL ya, Pak Dede ya. Mohon Bapak. Ya. Coba ke RPP lagi, Pak Dede, punten. Siap, Bapak. Ini, Pak. Ya, terus. Iya. Ini ya. Terus ke bawah ya, IPK ya. Iya. Kalau PPK-nya disimpan di mana, Pak Dede? PPK, pengembangan pendidikan karakternya. Ada di sini, Pak, di bawah, di sikap kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Oh, di atasnya nggak ada ya? Di atasnya. Kan ini sudah kegiatan inti ya? Betul, Bapak. Ya. Kalau aturannya kalau lihat di modul itu, Pak Dede ya, di PPG itu, bahwa PPK itu dicantumkan sebelum kegiatan inti ya, didekatkan dengan KD atau IPK ya, di situ ada PPK. Artinya guru sebelum melaksanakan mengajar itu sudah merencanakan dalam pendidikan karakter itu apa yang dalam pertemuan ini, apa yang lebih ditekankan yang terjadi pada anak didik, Pak Dede ya. Di atas, ke atas lagi, Pak Dede, ke atas lagi. Ini, Pak. Ya, di sini harusnya ya, setelah KD, terus PPK, baru IPK ya. Ini, Gitu. ya, ya. IPK-nya sudah betul ya, turunan dari KD. Terus ke tujuannya, Pak Dede, tujuan. Siap, Bapak. Ya, tujuan. Oke, sudah. Dengan menggunakan pembelajaran PBL ya, peserta didik. Nah, Pak Dede, di dalam perumusan tujuan itu ada beberapa indikator ya, sebuah tujuan pembelajaran. Pak Dede sebagai guru ya, ujung tombak pendidikan di kelas ya, bagaimana Pak Dede akan merencanakan atau mengelola pembelajaran yang akan dilakukan itu dengan mempersiapkan perangkat pembelajarannya berupa RPP. Nah, di dalam merumuskan tujuan itu harus ada indikator supaya learning outcome dari tujuan pembelajaran itu betul-betul tercapai, Pak Dede ya. Betul-betul tercapai. Di dalam perumusan tujuan pembelajaran itu ada kaidah-kaidah atau karakteristik atau indikator sebuah tujuan pembelajaran, ya. Mohon. Ya. Apakah menurut Pak Dede tujuan pembelajaran yang Pak Dede buat ini sudah memenuhi unsur-unsur itu belum? Baik, Pak, atur nuhun. Jadi ini kan saya juga menanyakan ini ke dosen Bu Yeni pada saat proses pembuatan RPP ini, Pak.
yang saya tahu yang berkaitan dengan kaidah tujuan pembelajaran itu ada rumusan ABCD, Pak. Memakai konsep ABCD, di situ ada ada siswanya, A-nya itu, kemudian ada degree-nya terakhirnya itu, Pak, yang berkaitan dengan apa yang mau diharapkan dari Kenapa ujung-ujung terakhir, Pak Dede? ya. Kenapa langsung ke D, degree? Ya, di A-nya itu kan siswa, kemudian B-nya itu berkaitan dengan behavior, Pak. Behavior-nya itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh siswa itu. Gitu. Kemudian C-nya itu adalah saya lupa lagi. Jadi intinya di dalam tujuan pembelajaran itu memakai rumusan ABCD-nya. Nah, kemarin saya coba sampaikan ke Bu Yeni yang berkaitan dengan RPP ini, Pak. Saya menanyakan itu, apakah Bu yang saya lakukan ini di dalam tujuan pembelajaran itu sudah masuk ke dalam rumusan ABCD? Nah, dia bilang, saya kira sudah masuk, Pak Dede. Itu. Nah, tapi juga saya bilang, bukannya Bu ada degree-nya di belakang, kemudian nanti ada apa yang harus anak capai gitu, misalnya menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia dengan baik gitu dan lain sebagainya. Kira-kira itu, Pak, kalau pengetahuan saya. Pak Dede sendiri paham ya BCD-nya ya? Mohon Ya. Pak, apunten jadi ieu nah bahasana. Paham ya bahwa ada A audience, B behavior, C condition, dan D degree pada D ya. Mohon Ya. Pak. Ya, bahasa Indonesia we pada D jadi teu enak oke bahasa Sunda ya. Jadi memang di dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar learning outcome itu betul-betul kita peroleh setelah pembelajaran ini selesai nanti, setelah Pak Dede melakukan evaluasi ya, setelah nanti dalam pelaksanaan melakukan evaluasi atau post test ya, Pak Dede dimulai dari bagaimana Pak Dede merumuskan tujuan pembelajaran ya. RPP sebuah dokumen perencanaan mengajar itu harus betul-betul dibuat secara baik karena baiknya pelaksanaan pembelajaran nanti yang akan dilakukan itu akan sangat tergantung juga terhadap baiknya RPP gitu ya. Kalau RPP-nya salah berarti kita merencanakan sebuah pembelajaran yang salah atau gagal membuat RPP artinya kita merencanakan membuat kegagalan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, Pak Dede ya. Mohon Ya, Pak, mohon. gitu. Jadi dari sisi menurut saya ini belum ada TPACK-nya, belum ada ya. TPACK itu kan paham berarti ya bagaimana kita IT yang digunakan di dalam proses pembelajaran ya. Itu sebagai perangkat IT yang kita gunakan dalam pembelajaran. Artinya IT sebagai instrumen atau sebagai media di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di sini kan tidak ada IT-nya misalkan. Dengan mulai belajar bahasa Inggris dapat sudah. Kalau ini mungkin dari sisi hotnya sudah ada ya, mengidentifikasi, menyajikan gitu ya. Tapi walaupun mungkin masih ada menjelaskan ya, itu masih di level lot atau mod ya, di rendah ya, bukan hot kalau yang menjelaskan. Tapi dari sisi TPACK-nya ya, teknologi pedagogical content knowledge-nya belum kelihatan. Dengan menggunakan apa peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya, mengidentifikasi, serta menyajikan dalam bentuk resume. Misalkan Pak Dede dengan mengamati video. Pak Dede medianya apa Pak Dede? Ini Pak, video Pak. Video itu kan harus disebutkan Pak dengan mengamati video anak. Nah gitu jadi di Gitu. dalam sebuah tujuan pembelajaran itu secara ringkas orang sudah tahu oh Pak Dede itu akan mengajar ini menggunakan media ini dan itu walaupun di bawah secara rinci sudah dijelaskan ya. Jadi menurut saya ini belum lengkap belum lagi kedalaman materinya kan sudah kelihatan ya bentuk-bentuk resume tentang potensi sumber daya atau apa
tentang potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon. Mungkin kan degree di situ ya, kedalaman materi ya. Karena ini untuk kelas 7 ya. Kelas 7 Pak, mohon kelas 7. Kelas 7 ya. Jadi kedalamannya tentu saja disesuaikan dengan, tetapi condition ya dan behavior mungkin condition dengan problem based learning, anak-anak bisa berdiskusi ya dengan PBL tadi di sintak yang kedua untuk mengorganisasi kelas ya atau membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kalau aspek lainnya mungkin tetapi TPACK-nya masih belum kelihatan berarti ya dari Berarti rumusan. tujuannya dimasukkan aja Pak ya. Misalnya Ya, dimasukkan saja melalui apa ini anak belajar itu dengan menggunakan IT apa gitu ya. Atau TPACK-nya, teknologi apa yang digunakan sebagai alat bantu di dalam proses belajar mengajar yang sudah akan pada dilakukan gitu. Sehingga anak itu bisa betul-betul bisa menjelaskan potensi sumber daya alam, mengidentifikasi sumber daya alam gitu ya. Oke. Pendekatan yang digunakan apa pada dalam ini? Diskusi Pak. Pendekatan yang itu ada pendekatan saintifik, ada pendekatan pembelajaran abad 21 gitu pada ya. Dengan model ini ada pendekatan juga yang digunakan. Nggak apa-apa lah. Terus ke bawah pada Dek. Metode, modelnya disebut nanti pada Dek ya. Modelnya apa gitu. Walaupun di tujuan sudah langkah-langkah. Ya, jadi di sini nanti pada di langkah-langkah pertama kegiatan pendahuluan ini tidak kelihatan adanya PPK yang digunakan dalam langkah ini dalam kegiatan pendahuluan pada di mana coba pada misalkan untuk kedisiplinan atau religius harusnya pada di kan ada ini ya berdoa ini yang nomor 1 di pendahuluan itu kan pengembangan karakter anak untuk religius pada itu ya berarti dicantumkan religiusnya Pak ya yang itunya PPK-nya ya. Iya di dalam kurung aja di belakang berada itu ya supaya betul-betul kita ini dengan melangkah ini anak dari aspek pengetahuannya mempersiapkan untuk bisa masuk ke pembelajaran yang akan dilakukan, tetapi dari aspek PPK-nya anak untuk bisa lebih memahami tentang agama gitu ya, mereka berdoa gitu ya sebelum mulai pembelajaran atau mengucap salam dan sebagainya ya, pada itu ya. Jadi di situ harus dituliskan juga ya. Coba ke bawahnya pada Dek. Ya Pak. Nah, ada berapa sintak ini PBL ini? Ada 5 Pak. 5 sintak, ya. Ada membuat PTT tidak, Pak Dede? Medianya. Tidak membuat PPT, tapi Pak saya membuat hard copy Pak bahan ajar. Jadi semacam sebuah ringkasan materi yang diambil dari website, kemudian dari sumber-sumber yang relevan. Itu juga diberikan kepada peserta didik yang kemudian membantu dalam proses pengidentifikasian Pak. Selain tadi video itu gitu. Videonya tentang apa Pak Dede? Videonya tentang potensi sumber daya alam Taman Nasional Ujung Kulon Pak. Itu dijelaskan dari sejarahnya, kemudian dari ekosistemnya, kemudian flora dan faunanya gitu. Berarti kan SMP ini kan SMP di Ujung Kulon. Di Pandeglang, mohon Pak. Dekat ke Ujung Kulon ya? Dekat Pak. Kebetulan saya asli orang Ujung Kulon Pak, orang Sumur. Artinya begini Pak Dede. Jadi mungkin sudah bagus ya pembelajaran kontekstual. Artinya memanfaatkan lingkungan dalam hari ini Taman Nasional Ujung Kulon menjadi sumber pembelajaran bagi siswa. Jadi materi di sini ya. Tetapi walaupun begitu gitu ya, nanti Pak Dede bisa menggunakan sumber-sumber lain selain Taman Nasional Ujung Kulon ini hanya kebetulan saja konteksnya terkait dengan Taman Nasional Ujung Kulon di bukunya kan gitu ya. Ya.
Kalau Pak Dede ada di sekitar sekolah, apa yang kira-kira bisa menjadi sumber belajar, Pak Dede? Misalkan temanya bukan sumber, tapi sumber daya alam, Pak. Sumber Yang ada daya di sana, apa yang di lingkungan sekolah? di sini yang dekat sekolah karena di pusat ya Pak ya, di ininya di kotanya berkaitan dengan sumber daya alam paling saya bisa ajak anak-anak ke daerah itu pegunungan Pak, di situ ada potensi sumber daya alam, kemudian di situ ada pemandian air hangat Pak di Pandeglang itu. Gitu. Hanya itu ya, Pak Dede ya. Jadi yang bisa dijadikan sebagai materi sumber daya alam dari lingkungan sekolah apa, Pak Dede? Ini kan ke ujung kulon mah anak bisa tidak langsung mengamati ya, terus pergi dulu ke ujung kulon baru mengamati. Kalau yang ada di lingkungan sekolah apa? Di area di SMP Negeri 2 Pandeglang itu luas Pak, ada tanaman-tanaman, kemudian ada pemanfaatan apotek hidup, kita membuat itu, kemudian ada kita membuat kolam ini Pak, Itu persemaian. kan bukan sumber daya alam, Pak Dede, itu apotek hidup kemudian ya. Mohon. Ya. Bukan sumber daya alam, itu mah yang mungkin apotek hidupnya ya untuk meningkatkan kesehatan siswa, ada apotek hidup. Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ada apotek hidup, ada sayur-sayuran, kan gitu yang di halaman, kan seperti itu. Nomor sumber daya alam yang terkait dengan apa-apa yang bisa diperoleh dari alam gitu ya, seperti mungkin minyak. Kalau sumber daya alam itu di ujung kulon artinya kan ada mungkin tumbuhan ya gitu ya yang bisa dimanfaatkan gitu ya oleh masyarakat gitu ya. Ya. Hutan mangrove dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah itu barangkali yang bisa lebih jelas ya. Terus nanti Pak Dede melakukan evaluasi tidak ini? Melakukan Pak. Nah, evaluasi pada akhir atau pada proses? Pada akhir Pak. Pada proses. Kalau di proses anak-anak membuat LKPD Pak, mengisi LKPD. Mengerjakan LKPD lah ya. Nah di akhirnya nanti ada post test lagi Pak yang tadi itu 5 pertanyaan pilihan majemuk Pak di tes pengetahuan. Di sini Pak Dede kan di langkah ke 5 ya, ada apa tadi turnamen apa? Oh mohon di game Ya. Ya mohon. Game turnamen. Nah, apakah cukup waktu dengan turnamen? Ini turnamennya kan ada babak penyisihan, ada itu apa? Maksud saya begini, Pak Dede, jangan sampai materi yang diajarkan itu kalah menariknya dengan game yang dilakukan gitu Pak Dede, sehingga materi yang itunya tidak bisa terserap oleh siswa Pak Dede gitu ya. Sebentar Pak Dede, ada telepon dulu sebentar. Mangga. Baik, sambil menunggu Pak Budi, Pak Dede sudah record ya? Pak Budi. Ada Pak Danang, silakan Pak. Jadi perhatikan betul, memang tadi ya saya tidak seteknis itu, nanti mulai merumuskan tujuan dan itu saya katakan tadi harus nyambung. Istilahnya jelas benang merahnya dari mulai KD, kemudian indikator pencapaian tujuan, rumusan tujuan, materi, metode, sampai kepada penilaian itu harus nyambung. Harus nyambung itu. Ya. Jadi tidak bisa misalnya nggak ada gejelik gitu. Nah itu satu. Yang kedua, bahwa apa yang diminta, yang diinginkan oleh kita, oleh Pak Dede di dalam target kompetensi yang ini kan harus tercermin di sini gitu. Ya. Makanya tadi kan ada Pak Budi nanya TPAC, ada video apa, masukkan ada situ. Ya, melalui pembelajaran ini dengan dibantu oleh media video, misalnya atau apa, audio, siswa dapat titik-titik, jadi nanti jelas gitu. Ya, itu Pak Dede ya, tambahan mohon, dari saya.
Mohon Pak. Oke. Atur nuhun. Aduh, punten padang telepon heula. Aduh, nuhun. Masih ada waktu, Bu Mina ya? Saya kira kalau sudah cukup, enggak apa-apa Pak. Kita ada jeda 1-2 menit untuk pergantian berikutnya. Oh, mangga, atur nuhun padang. Punten ya telepon. Aduh. Enggak apa-apa Pak. Ya mah biasa, nggak ada masalah. Oke Pak Dede, Mohon Pak. terima kasih. Tadi sudah ini, tolong catatan-catatan baik dari saya maupun dari Pak Budi dicermati betul, sehingga Pak. nanti ketika ini bisa menjadi bekal ketika Anda akan melakukan PPL, ya, terlebih-lebih nanti untuk tukin, ya, tolong diperbaiki betul, dan juga sistematikanya maupun substansi materinya. Silakan Pak Dede, ya, live, kita ganti dengan peserta berikutnya. Bu Mina, mangga. Baik, terima kasih Bapak semuanya penguji atas masukan, atas bimbingannya. Semoga pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dede, silakan di stop terlebih dahulu, Pak Dede. Siap, Ibu. Baik.